Kemudian najis sendiri, najis itu macam-macam. Najis itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang paling besar, yang paling berat adalah najis mughaladzah, yaitu najis besar, najis berat. Apa itu najis mughaladzah? Yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Itu najisnya najis berat. Kenapa kok disebut najis berat? Karena cara mensucikannya harus dengan cara yang khusus, yaitu dibasuh 7 kali, dan salah satunya dari basuhan itu airnya dicampur dengan debu atau tanah. Jadi ada perlakuan khusus untuk najis yang bersumber dari anjing ataupun babi. Nah, itu namanya najis mughaladzah. Yang kedua adalah najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu najis dari kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Jadi bayi laki-laki umurnya belum sampai 2 tahun dan masih minum ASI, belum makan bubur, belum minum susu formula, belum makan nasi, maka masih hanya minum ASI, air kencingnya itu dihukumi najis mukhaffafah, ringan. Kenapa kok ringan? Karena cara mensucikannya mudah, cukup diperciki air saja sampai merata. Jadi kalau seandainya ada bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI, kemudian ngompol terkena baju kita, maka bekas ompolannya tadi itu tidak perlu disiram pakai air, cukup diciprat-cipratkan sampai rata saja. Itu karena najisnya dihukumi najis mukhaffafah atau najis ringan. Jadi hanya bayi laki-laki, kalau bayi perempuan tidak, ya. Kadang orang bertanya, Ustadz, mengapa kok hanya bayi laki-laki yang mukhaffafah, bayi perempuan tidak? Ada sebagian yang menjawab, iya, karena orang laki-laki itu ketika dia balik, dia mengeluarkan air mani, hukumnya suci. Tapi kalau perempuan ketika dia balik mengeluarkan darah hukumnya najis. Ada yang menjawab seperti itu. Tapi ya macam-macam, ya. Intinya ini hanya khusus untuk bayi laki-laki. Dan yang ketiga adalah najis mutawasito, tengah-tengah, najis sedang-sedang saja, yaitu najis-najis yang lainnya. Seperti contoh minuman keras yang memabukkan, itu najis. Darah, ya, yang sering kita temui di RPA itu najis, ya. Atau nanah, penyakit, atau muntah, atau anjing babi tadi najis mughaladzah, atau kotoran, ya, kotorannya sapi. Hati-hati kalau di RPA itu kadang sapinya stres sering kencing, ya, itu najis. Kemudian bangkai, seandainya kita menemukan bangkai tikus, bangkai cicak, itu hukumnya najis. Kemudian anggota tubuh hewan yang tidak bisa dimakan, hewan yang tidak bisa dimakan, contohnya kucing, maka kalau ada anggota tubuhnya yang terlepas, itu hukumnya najis. Termasuk apa? Termasuk bulunya. Kucing itu kan tidak bisa dimakan, maka bulunya itu najis. Hati-hati kalau habis mainan kucing, kalau sholat dibersihkan dulu bulunya. Kenapa? Karena bulu kucing itu najis, sebab kucingnya tidak bisa dimakan, maka bulunya juga najis. Nah, itu adalah najis mutawasito, najis yang sedang-sedang saja.